Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anis Susanti Official. Di video kali ini saya akan share materi otomatisasi tata kelola keuangan di instansi pemerintah. Tapi saya tidak sendirian kali ini karena akan ada sharing dari Kak Rifan Jailani. Yuk langsung aja kita simak videonya. Chemicals collide. Chemicals collide. Pertama-tama yuk kita kenalan dulu sama Kak Jai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Jailani, biasa dipanggil J. Saat ini saya bekerja sebagai auditor atau pemeriksa di salah satu instansi pemerintah. Oke, pertanyaan pertama nih untuk Kak Jai ya. Bagaimana proses penganggaran keuangan di instansi pemerintah? Secara garis besar, siklus APBN maupun APBD itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap perencanaan dan penetapan RAPBN atau RAPBD. Yang tahap kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN atau APBD. Yang ketiga, tahap pelaksanaan dan pengawasan. Dan yang keempat adalah tahap pertanggungjawaban. Kita masuk tahap pertama nih, tahap perencanaan dan penetapan RAPBN atau RAPBD. Nah, di tahap ini biasanya dilakukan oleh kementerian atau lembaga masing-masing, atau kalau di daerah namanya itu SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, mereka akan membuat perkiraan penerimaan, pengeluaran, skala prioritas, dan juga penyusunan budget exercise. Biasanya dilakukan di periode Januari sampai Juli di tahun sebelumnya. Penerimaannya mereka akan menganggarkan dari mana sih penerimaan ini? Biasanya sih dari pajak, retribusi, hibah, dan juga pendapatan lain-lain yang sah. Kalau pengeluaran, mereka akan menganggarkan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan juga belanja-belanja yang lain. Oke, next pertanyaan berikutnya nih Kak Jai. Bagaimana penggunaan anggarannya? Ya, tadi kan anggarannya sudah disahkan tuh. Nah, setelah disahkan, kita akan menyesuaikan dengan RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran. Nah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing SKPD ataupun kementerian lembaga. Kita ambil contoh di pemerintah daerah ya. Nah, di pemerintah daerah itu BUD atau Bendahara Umum Daerah akan membuat surat penyediaan dana berdasarkan DPA dan juga RKA tersebut. Kemudian setelah ada surat penyediaan dana, Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPP atau surat permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran. Pengguna anggaran di sini biasanya kepala dinas melalui pejabat penatausahaan keuangan atau Kasubag keuangannya. Setelah SPP tersebut diverifikasi, kemudian diterbitkanlah surat perintah membayar atau SPM. Nah, setelah SPM ini sudah ditandatangani, kemudian diajukan kepada BUD lagi untuk diterbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Kemudian cairlah dana itu, kemudian setelah dananya cair digunakan untuk kegiatan dan sampai ujungnya adalah membuat laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing kegiatan. Pertanyaan berikutnya nih Kak Jai. Bagaimana proses pertanggungjawaban keuangannya? Nah, setelah kegiatan itu dilaksanakan, Bendahara Pengeluaran itu akan membuat yang namanya laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini harus disusun secara lengkap, sistematis, dan saling terkait. Lengkap dalam artian laporan pertanggungjawaban harus memuat semua informasi yang kita butuhkan. Kemudian sistematis dalam artian laporan pertanggungjawaban itu harus disusun sesuai dengan urutan-urutan tertentu. Dan yang terakhir harus saling terkait. Jadi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain itu saling terkait. Misal nih, kita akan membuat laporan pertanggungjawaban tentang perjalanan dinas luar kota. Tentunya kita harus membutuhkan surat tugas, kemudian ada surat perjalanan dinas, kemudian perhitungan uang hariannya seperti apa, kemudian ada bukti-bukti pembayaran seperti kalau kita naik pesawat, tiket pesawatnya, kemudian kalau kita nginep di hotel harus ada kwitansi hotelnya, dan yang paling penting harus ada laporan hasil dari kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, dari LPJ tersebut kemudian disusunlah dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari 7 laporan tadi.
Ada LO, LRA, LPSAL, LPE, neraca, arus kas, dan juga CALK. Dan kemudian baru diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Jai, aplikasi otomatisasi apa yang digunakan dalam tata kelola keuangan di instansi tempat Kak Jai bekerja? Ya, untuk sejauh ini sih pemerintah pusat masih menggunakan SAIBA atau Sistem Akuntansi Internal berbasis akrual. Nah, kalau di pemerintah daerah sendiri, sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang menggunakan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah, produk dari BPKP. Namun, di tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri membuat pernyataan bahwa sudah lebih dari 90% pemerintah daerah itu akan menggunakan sistem baru yang diberi nama SIPD atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk laporan keuangan di tahun 2021. Jadi saya juga menunggu nih apakah di tahun depan untuk LK 2021 mereka akan menggunakan sistem baru SIPD ataukah masih menggunakan SIMDA produk dari BPKP. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi video tentang otomatisasi tata kelola keuangan di instansi pemerintah yang sudah di-share materinya oleh Kak Jai. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.